Bismillah bi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat bagaimana teriakan daripada Ustadz Abdul Somad mengenai Israel dan apa maksudnya. Mari cerdas dan tidak terpengaruh, supaya kita sama-sama dicerdaskan dan memperoleh ilmu. Dan bagaimana jawaban seorang cendekiawan muslim terhadap apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad, yang dapat juga mencerdaskan banyak orang. Mari teman-teman simak, pakai akal sehat, tidak perlu kepanasan, karena ini bentuk untuk mencerdaskan semua kita di dalam keberagaman yang ada. Ini dia videonya. Mereka siap berangkat ke Palestina, dengar dong. Kami siap diberangkatkan ke Palestina, membela saudara kami. Nah, tadi saya kirim video itu pesan Ustadz bagaimana untuk pendemo di Indonesia, coba ditampilkan aja tuh Pak. Oh iya. Oke. Kita dengar Pak Kiai Haji King David dulu. Ya, ditunggu sebentar. Sebentar habis ini. Ya, jadi saudara-saudara, setelah kita juga melihat Gunung Sinai, apa yang ditulis di Alkitab, tingginya 2.280 meter di atas permukaan laut. Dan Pak King David sudah naik ke atas. Nah, itu puji Tuhan, Pak Lidara. Sekalipun ngos-ngosan 5 langkah tarik napas, 5 langkah tarik napas, tetapi walaupun saya sampai di puncak. Kaki bengkak. Ya, walaupun kaki saya bengkak karena naik dan turun sama beratnya. Ya, karena itu gunung bukit batu ya, berbatu-batu itu luar biasa. Saudara, saya membayangkan bagaimana Musa 2 kali bolak-balik turun naik gunung itu, yang sudah berumur lebih dari kita. Karena Musa sudah sangat berumur pada waktu itu, tapi Musa begitu kuat, bahkan 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, dia hanya bergaul dengan Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan. Itu sangat luar biasa, dan itu memberikan kekuatan kepada saya untuk bisa melangkah naik ke atas. Kalau Musa saja kuat, masa saya nggak bisa? Itulah yang membuat saya tidak balik turun, walaupun saya 5 tindakan langkah naik, tanjakan, berhenti, tapi saya terus akhirnya saya mencapai puncaknya dan berdoa di atas Gunung Sinai. Di situ ada sebuah kapal yang kecil, tidak terlalu besar, dan kita sujud berdoa di situ. Saudara, kita melihat semua kejadian-kejadian termasuk Laut Merah. Ya, saya dan Pak Lidara, teman-teman semua rombongan, kita melihat di Laut Merah itu ada karang yang seperti otak manusia, dan itu sangat banyak. Ternyata itu ada otaknya Nandar, ada otaknya Juma di situ. Ada otaknya Irene Handono. Otaknya si penipu Kainama. Ya, ada otaknya si Bangkai, Kainamus di situ, dan semua banyak. Rupanya mereka tidak berotak sekarang, karena otaknya ada di Laut Merah. Jadi saudara-saudara, ya, ketika kita berkunjung ke sana, kita melihat Laut Merah, di mana Musa diperintahkan Tuhan angkat tongkatnya ke arah Laut Merah, dan laut itu terbelah. Ya, tetapi kitab setan, kitab dongeng bilang Musa disuruh pukul Laut Merah sampai terbelah. Nah, itu kitab dongeng, itu kitab setan. Yang benar adalah yang terdahulu, yang keluar lebih dahulu itu yang benar, yang contek itu palsu. Mereka sudah baptis Pak King David, mereka sudah baptis ya, itu kan sama dengan baptis. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi bisa sampai nih kelojotan nih. Ya, dan kita satu-satunya mungkin ya grup Indonesia yang turun saat perang, dan kita semua dapat sertifikat dari Menteri Pariwisata. Seorang 27 sertifikat. Saya sudah kirim juga ke Pak Lidara itu, kalau mau ditampilkan. Sertifikat itu luar biasa, penghargaan. Ya. Karena ada Pak Lidara kan, penghargaan kan? Nah, itu luar biasa. Berarti kita yang pergi ke sana benar-benar orang gila dan orang beriman. Orang yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus, haleluya. Ya, iman. Silakan lanjut, Pak Lidara. Saya tak aja belum pernah ke sana, belum ada duit. Belum ada duit aku. Kumpul. Ya. Kesian Pak, servis otak. Kalau mau servis otaknya kan harus ke Laut Merah Pak. Iya, banyak otaknya. Nanti kita lihat videonya. Saya lagi pindahkan dulu supaya bisa dibuka di sini videonya. Nah, tapi sebelum itu supaya keledai-keledai pesek dan onta-onta pesek ini ngerti ya, kita dengarkan apa yang dikatakan
seorang ustazah ini ya, ustazah loh, ngeri. Kita dengarkan apa yang dikatakan untuk onta-onta pesek dan keledai-keledai pesek yang ada di Indonesia. Kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Umi berada di Masjid Al-Mu'awanah. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30, menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus. Hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel. Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi. Surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina, tentang Palestina nggak ada, udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Dan ini tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian, tapi orang yang membenci punah memang ada. Inna syani'aka wal abtar. Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri. Organisasi garis keras, organisasi teroris, kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Terus ada perwakilan di PBB. Gitu. Jadi oleh karena itu, tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, Ustaz, dan bahkan Menteri Agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser gitu loh. Bahwa lihat ayat 11 sampai 104 itulah. Tanah Yerusalem itu sampai keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya, nanti di lain kesempatan Umi akan bicara. Penyebab kebencian itu apa? Sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu. 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, demi Allah menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya. Haleluya. Kebenaran itu pahit.
Kita dengarkan dulu ini. Dan lihat demo dari zaman ke zaman. Berapa ribu kali, dengerin. Berapa ribu kali demonstrasi untuk Palestina dilakukan di setiap negeri di muka bumi, iya nggak? Oke, kondisi Palestina mendingan? Jangan, demonstrasi tidak pernah dihalalkan di dalam syariat Islam, haram. Cengkai begini, nasehatin, peringatkan, bubar. Kenapa? Kalian mengganggu ketertiban dan maslahat umum. Masih nggak bubar? Bubar, perintahkan lagi. Masih nggak mau? Bubar, perintahkan lagi. Nggak mau 3 kali, tumpahin darahnya. Ini sampah masyarakat. Tumpahin darahnya biar cepet. Khawarij kok. Bugot. Lumayan mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta. Tumpahin yang sampah nih, bikin ngobok-ngobok aja. Masalah udah cukup ribet. Ya Ustadz tadi ya. Iya. Itu Ustadz loh yang ngomong. Tumpahin. Ya tumpahin. Ah, memang kopi. Dengar juga belaga bego mereka. Tumpahin minuman dan darah. Kita dengerin lagi. Ini satu lagi. Bukan kita. Jadi kita nggak perlu Pak. Banyak karena Tuhan yang bela kita melalui mereka sendiri. Kita dengerin. Karena menghalalkan bom bunuh diri di Palestina yang disebut dengan Harokah Istishhadiyah. Saya bilang jangan main-main dengan fatwa. Meskipun Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa ini halal dilakukan di Palestina, tidak boleh dilakukan di Indonesia karena Indonesia negara damai. Persoalannya kelompok teror tidak menganggap Indonesia ini negara damai. Ini Darul Harb, ini daerah perang ini. Dan terbukti pelaku bom Katedral Makassar di dalam handphonenya itu ditemukan videonya Abdul Somad ketika berfatwa tentang bom bunuh diri halal sebagai Harokah Istishhadiyah. Saya protes, jangan main-main Ustadz dengan fatwa ini. Karena fatwanya Abu Bakar Naji dalam kitab Idarat at-Tawahhus yang sebenarnya ditujukan kepada orang-orang di Irak dan Suriah ketika ISIS berjaya pada tahun 2012, fatwanya dikeluarkan oleh Abu Bakar Naji, seorang ulama Saudi. Fatwa itu akhirnya apa? Dipakai juga di Indonesia. Fatwa itu no boundaries, borderless bagi sebagian orang. Jangan kemudian dianggap ini hanya berlaku di Palestina, di sini tidak berlaku, nggak bisa. Perspektif orang berbeda-beda, interpretasi orang berbeda-beda. Akhirnya apa? Fatwanya Abdul Somad dipakai di sini. Masih ada itu di Google videonya. Ada seorang pelaku bom Katedral Makassar, seorang ibu-ibu mengatakan ini Harokah Istishhadiyah, boleh dilakukan. Ini loh kalau kebanyakan ceramah tapi sambil memelihara Harley Davidson. Saya nggak mau mencaci maki dia, enggak, tapi tolong ini diralat fatwanya. Karena imbasnya kepada umat sungguh luar biasa Pak. Saya pikir dia anti Wahabi, ternyata nggak juga, sama kelakuannya. Saya itu anti Wahabi karena dia menganjurkan kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain. Ternyata ini sama. Ini yang saya maksud dengan upaya memecah belah kalangan Nahdien dari dalam. Yang mencaci maki saya karena saya melawan dari fatwanya UAS ini siapa? Orang-orang Madura juga. Orang-orang NU juga, coba bayangin. Saya marah kalau ini. Karena hasil dari interogasi terhadap berbagai teroris itu, salah satu yang menjadi rujukan adalah fatwa-fatwa dari ulama seperti Abdul Somad. Yang memperbolehkan untuk terjun ke tengah-tengah orang dan meledakkan diri. Memang ada disclaimer yang dikatakan oleh Abdul Somad di dalam videonya. Untuk wilayah-wilayah perang boleh melakukan itu. Di Indonesia sebagai negara aman tidak boleh katanya. Tapi menurut teroris kan ini bukan daerah aman. Menurut teroris Indonesia ini kan Darul Harb. Daerah perang. Yang harus dikuasai, semua orang yang bernaung di bawah Pancasila dan Undang-Undang 45 ini adalah orang jahiliyah yang halal darahnya. Makanya mereka menganggap Indonesia ini bukan daerah aman buat kelompok teroris itu. Jadi persoalan aman dan tidak aman ini menjadi disclaimer buat saya. Makanya nggak usah ngeluarin fatwa-fatwa seperti itu. Bahaya buat umat. Kalau orang yang masih bisa mencerna, oke, that's fine. Tapi kalau orang yang tidak bisa mencerna keilmuan agamanya, ini kan selesai semua. Lalu dia mengatakan, wajib seluruh umat Islam mendukung khilafah. Yang jadi rujukan adalah Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Saya udah baca kitab ini. Katanya disohhikan oleh Az-Zahabi. Justru Az-Zahabi yang mengkritik kitab ini karena dianggap Imamul Hakim itu menulis kitab ini dalam keadaan pikun. Nah, loh. Ini loh, kita kadang-kadang betul-betul dikelabui oleh narasi-narasi dan dalil-dalil agama karena mereka memanfaatkan ketidaktahuan kita tentang literatur agama. Padahal Islam itu, Pak, Islam itu punya sejarah literatur yang luar biasa sehingga mengilhami keilmuan-keilmuan di Eropa hingga hari ini. Klaim doang itu. Salut, bukan sedikit salut. Saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah menyelesaikan. Kalau saya kemudian sedikit salut, bukan sedikit salut, saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah menyelesaikan dengan berbagai perjanjian itu, berhasil mengakhiri berbagai konflik di antara sesama pemeluk keimanan itu. Ya mohon maaf, jangan salahkan saya, meskipun saya Islam, wallahi saya Islam. Tapi orang Kristen berhasil sadar dengan permusuhan-permusuhan ini sehingga mereka membuat perjanjian di antara mereka. Ada nggak orang Kristen dan Katolik saling tebas hari ini? Nggak ada, karena mereka terikat oleh Westphalia Agreement dan juga Peace of Prague. Umat lain, Hindu, Buddha, Islam tidak pernah punya perjanjian seperti ini. Sehingga kita apa hari ini yang terjadi? Sesama umat Islam saling bom masjid-masjid. Ketika saya ke Mogadishu, Pak, saya masuk ke masjid aja saya harus noleh-noleh, Pak. Kalau saya masuk ke masjidnya pemerintah, saya bisa jadi diberondong tembakan oleh kelompok Al-Shabaab. Kalau saya masuk ke masjidnya Al-Shabaab, saya takut diberondong tembakan oleh pasukan pemerintah. Padahal sama pahamnya. Nah, kelompok-kelompok dari yang bernama
Bani Tamim ini kemudian menjadi akar-akar radikal yang terjadi hingga abad ke-pertengahan, hingga kemudian pada awal abad ke-18. Inilah kemudian yang membuat berbagai virus radikal di tengah kita hari ini. Karena dulu apa? Karena Saudi dulu punya hutang budi besar kepada negara-negara barat ketika dia harus merdeka dari Kekaisaran Utsmani dan berhasil mengusir kelompok oposisi yang bernama Ibnu Rashidin ke Yordania. Sejak saat itulah kemudian negara Commonwealth berusaha menjadikan ajaran dari seorang ulama dari Najd bernama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, sama asalnya dengan Zulkhuwaisirah At-Tamimi, sama asalnya dengan Amir bin Bakir At-Tamimi, dan sama asalnya dengan Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ajaran inilah kemudian yang dipakai dengan basis utama yang bernama Al-Wala wal Bara. Iya. Macet dia. Itu salah literatur. Ternyata ada kelompok-kelompok radikal. Ternyata ada kelompok-kelompok radikal di Indonesia yang menunggangi isu konflik Palestina dan Israel. Salah satunya kaum pengasong khilafah. Hal ini diungkap oleh Wakil Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI, Dr. M. Najih Arad Matloni. Najih minta masyarakat untuk waspada pada pihak-pihak yang seolah pro perjuangan Palestina. Padahal sebenarnya mereka sedang mempropagandakan ajaran khilafah. Najih juga bilang, konflik Palestina-Israel ini tidak lepas dari politisasi kaum radikal. Kelompok ini memanfaatkan solidaritas global terhadap Palestina untuk menyebarkan ideologi khilafah. Isu Palestina dibajak untuk menyelewengkan atau bahkan mengalihkan fokus dari masalah yang sebenarnya. Sebetulnya, kata dia, masalah Palestina ini persoalan kemanusiaan, tapi kemudian dibuat seolah-olah ini perang agama. Najih berpesan agar semua pihak menghindari upaya-upaya solidaritas yang ilegal, bahkan menjurus pada radikalisme. Sedikit info ya, khilafah adalah gerakan keagamaan yang percaya bahwa negara harus dipimpin khalifah berdasarkan syariat Islam. Di Indonesia, ada beberapa ormas yang menganut paham khilafah. Salah satunya yang sudah dibubarkan yaitu Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Walau sudah dinyatakan terlarang karena bertentangan dengan Pancasila dan prinsip NKRI, gerakan khilafah terus bergerak. Mereka berusaha meyakinkan warga Indonesia bahwa sistem politik yang paling benar adalah khilafah. Gerombolan pengasong khilafah ini memang sering menunggangi setiap aksi demo, mulai demo mahasiswa, buruh, dan lain-lain. Mereka biasa membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid, lalu berteriak-teriak ganti rezim dan kampanye khilafah. Mereka bilang, solusi semua masalah di negeri ini hanya khilafah. Sekarang pun begitu. Mereka bilang, solusi terhadap masalah Palestina adalah mendirikan khilafah. Jadi, hati-hati ya dengan mereka yang terus meniup ide khilafah. Yuk, beragama dengan cerdas. Bukan sedikit salut. Saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah menyelesaikan dengan berbagai perjanjian itu. Berhasil mengakhiri berbagai konflik di antara sesama pemeluk keimanan itu. Ya, mohon maaf, jangan salahkan saya, meskipun saya Islam. Wallahi saya Islam. Tapi orang Kristen berhasil sadar dengan permusuhan-permusuhan ini, sehingga mereka membuat perjanjian di antara mereka. Ada nggak orang Kristen dan Katolik saling tebas hari ini? Nggak ada. Karena mereka terikat oleh Westphalia Agreement dan juga Peace of Prague. Umat lain, Hindu, Buddha, Islam, tidak pernah punya perjanjian seperti ini. Sehingga kita apa hari ini yang terjadi? Sesama umat Islam saling bom. Masjid-masjid, ketika saya ke Mogadishu, Pak, saya masuk ke masjid aja saya harus noleh-noleh, Pak. Kalau saya masuk ke masjidnya pemerintah, saya bisa jadi diberondong tembakan oleh kelompok Al-Shabaab. Kalau saya masuk ke masjidnya Al-Shabaab, saya takut diberondong tembakan oleh pasukan pemerintah. Padahal sama pahamnya. Nah, kelompok-kelompok dari yang bernama Bani Tamim ini kemudian menjadi akar-akar radikal yang terjadi hingga abad ke-pertengahan, hingga kemudian pada awal abad ke-18. Inilah kemudian yang membuat berbagai virus radikal di tengah kita hari ini. Karena dulu apa? Karena Saudi dulu punya hutang budi besar kepada negara-negara barat ketika dia harus merdeka dari Kekaisaran Utsmani dan berhasil mengusir kelompok oposisi yang bernama Ibnu Rashidin ke Yordania. Sejak saat itulah kemudian negara Commonwealth berusaha menjadikan ajaran dari seorang ulama dari Najd bernama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, sama asalnya dengan Zulkhuwaisirah At-Tamimi, sama asalnya dengan Amir bin Bakir At-Tamimi, dan sama asalnya dengan Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ajaran inilah kemudian yang dipakai dengan basis utama yang bernama Al-Wala wal Bara. Ya, itulah yang cerdas bisa berpikir waras. Silakan. Woi, tepuk tangan. Ya, Pak John Nathanael dulu. Silakan Pak John. Tepuk tangan. Pak John. Waduh, Pak John rupanya. Halo. Ya, silakan. Ya.
Ya, Wudu dulu Pak John, wudu dulu. Wudu sama dengan baptis. Iya. Sebentar. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira bagaimana respon teman-teman terhadap video yang barusan kita dengarkan mengenai apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad? Itu hebat, luar biasa. Hebat bukan karena menunjukkan sebuah ilmu tentang menghargai keberagaman, tetapi justru mengarahkan banyak orang untuk semakin tanda kutip tidak menyukai bangsa Israel. Bagaimana mungkin bangsa Israel itu menjadi jalan bagi mereka untuk menuju surga? Wow, luar biasa. Tetapi itu kan pemahamannya dia. Bahkan dia bertanya kepada dosennya yang katanya, maka dosennya menjawab, kalau Israel dilaknat oleh Allah, maka tidak ada lagi jalan kalian menuju surga. Itu hebat teman-teman. Jadi itu pemahamannya dia dan kita hargai. Dan bagaimana respon dan bagaimana penjelasan daripada cendekiawan muslim itu luar biasa teman-teman. Karena itu memberikan pemahaman baru bagi setiap kita untuk semakin memahami bahwa ada banyak di antara mereka juga yang berbeda pendapat tentang Israel, tentang bagaimana memahami Israel itu sendiri. Bahkan dia dengan jelas berkata, bangsa Israel itu bukan bangsa yang biasa, luar biasa, karena ada banyak yang memerangi mereka, tetapi ternyata mereka juga menang, teman-teman. Apa yang terjadi zaman ini, teman-teman? Banyak orang yang ingin meruntuhkan Israel, memboikot, dan berbagai macam cara yang ingin mereka lakukan, khususnya Indonesia. Wow. Kemarin saya baru mengupload satu video bagaimana seorang pemuda muslim memberikan ilmu untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang yang ingin memboikot produk muslim, produk Israel. Teman-teman, mari cerdaslah, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah harus ada pertimbangan-pertimbangan dalam memahami ini. Banyak memahami informasi, banyak meneliti dan banyak mendengarkan. Semoga ada perdamaian di antara konflik ini, karena perdamaian jauh lebih indah dibandingkan perseteruan. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen dan share. Sampai ketemu di selanjutnya. Bye bye.